Technical View 8 Februari 2023 dan di jam 12:54 saya merekam video ini. Kita melihat pound sterling kembali berada di 1.2051 setelah sebelumnya sempat tergelincir di bawah 1.2000 teman-teman. Ya, kemarin level terendah pergerakannya adalah 1.1960 dan itu sebetulnya pertanda bagus untuk Anda yang mengharapkan potensi dari double top. Ya, kita masih punya PR, double top tersebut belum diselesaikan atau belum confirm sempurna, dikarenakan masih harus menunggu area 1.1840 tersebut ditembus. Selama neckline 1.1840 ditembus, maka kita tidak mendapatkan konfirmasi terkait dengan double top tersebut. Namun demikian, juga kemarin kita sudah sempat mengharapkan terkait dengan penembusan dari MA 200 yang ternyata sama sekali tidak ditembus, teman-teman. Ya, ini yang terjadi dengan kondisi yang terpantul, bahkan dia ditutup dengan, ini adalah mungkin mirip dengan spinning tops, tapi saya rasa ini lebih mirip kepada hammer, dikarenakan bagian tail bawah relatif lebih panjang daripada tail atas. Dan itu juga berarti mendukung untuk pola rebound ataupun pantulan untuk hari ini setidaknya. Kemudian yang memperkuat potensi rebound untuk hari ini adalah terkait dengan kondisi dari divergence. Ya, Anda perhatikan, di bagian ini dengan bagian penurunan terakhir, itu menunjukkan formasi lower atau higher low ya. Kalau kita lihat di sini, sementara di bagian RSI-nya kecenderungannya adalah lower low. Jadi kalau kita perhatikan, inilah kondisi di mana bullish divergence, sehingga yang sangat potensi atau yang sangat diharapkan untuk hari ini adalah pantulan naik. Meskipun demikian, untuk pantulan kenaikan ini belum tentu akan singgah atau bahkan naik lebih tinggi. Mungkin saja ini hanya kenaikan sementara. Tapi karena bullish divergence tersebut muncul di grafik daily, kami rasa kenaikan pun akan sangat worth it dan juga harus dipertimbangkan. Di sisi H4-nya sendiri, kalau Anda perhatikan, kita kini menggunakan Fibonacci retracement dari top sampai ke bagian bottom. Oke, kemarin sempat tergelincir di bawah 1.1990 dan ternyata ditutup lagi di atas level tersebut. Dengan demikian, yang terjadi kemarin di 1.1960-an itu adalah sebagai false breakout. Nah, sekarang yang harus kita perbarui adalah terkait dengan Fibonacci retracement-nya. Kalau kemarin berhenti di bagian bottom-nya adalah 1.20040, sekarang kita tarik di bagian 1.19600. Ini berarti kita memiliki teritori yang harus diwaspadai atau dicermati kurang lebih 38.2% dan juga 50%. Ya, ini adalah areal koreksi, batas koreksi yang cukup normal. Tapi kalau sampai ternyata kenaikan tersebut sampai tembus zona 61.8%, maka inilah indikasi terjadinya reversal bullish dan itu berarti lanjutkan kenaikannya, teman-teman. Dengan demikian pula, itulah sebagai reversal dari big trend atau tren utamanya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, zonasi yang kemarin kita tandai sebagai potensial support atau bahkan potensial demand, juga berhasil untuk menjaga potensi penurunan lebih lanjut. Jadi untuk hari ini yang paling normal adalah diharapkan terjadi short correction atau dalam artian koreksi yang terbatas, kemudian dia dilanjutkan dengan kenaikan. Meskipun kita juga harus waspada. Begitu kenaikan sudah menjangkau 50% di 1.2112 atau bahkan mendekati 1.2147, Anda sebaiknya skip atau bahkan exit terlebih dulu dari posisi Anda, karena yang dikhawatirkan adalah dia rejection di dekat teritori 50% atau bahkan 61.8%. So, untuk hari ini pound sterling, ya, kami mengincar zona buy kisaran 1.2000 ataupun 1.2020. Ya, atau dengan 5 digit berarti 1.20000 dan 1.20200. Dan itu terlihat dari sini, area penurunan sudah 1.2039, tapi tetap tertahan di 1.2052. Target utama ada di 1.21400 atau yang terendah atau terdekat adalah 1.20800. Sementara itu untuk stop loss-nya sendiri, kita antisipasi saja 20 poin dari zona low tadi malam, berarti saya simpan di 1.19400. Dengan catatan, Anda bisa saja merevisi ataupun mengubah teritori stop loss-nya sekitar 30 poin atau 50 poin dari zona low tadi malam. Kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil yang ternyata sangat fantastis, mengalami comeback atau real comeback dari level 74 menjadi level 77. Ya, kita lihat di sini, teritori trendline yang sempat ditembus, lalu kemudian akhirnya ditembus lagi ke atas, tapi pertanyaannya adalah apakah ini konsisten atau tidak.
Apakah dia akan stabil atau tidak? Semua itu akan terjawab hari ini. Kalau misalkan malam ini ternyata kembali tutup di bawah, maka ini adalah false breakout lagi. Dan kita baru akan kembali mendapatkan penurunan, mungkin menjangkau level 72 kembali atau bahkan 70. Tapi kalau tidak, maka kita akan melihat potensi ujian berikutnya adalah level 79 atau bahkan 81. Dan mesti diingat, level 81 mendekati 82 itulah zona resisten kokoh atau yang sangat-sangat kuat yang beberapa waktu silam sangat sulit untuk ditembus. Jadi hati-hati kalau memang kenaikan sudah mencapai atau mendekati teritori tersebut. Di grafik keempatnya, kita tinggal gunakan saja Fibonacci retracement kemarin, ternyata dia confirm tembus 61,8%. Oke, berarti kita hapus Fibonacci-nya, kita sudah tidak gunakan, Anda tinggal perbarui, Anda tarik dari bottom menuju puncaknya. Dan ini yang kita dapatkan dari teritori 72,24 sampai 77,56. Normalnya, yang kita perlukan adalah koreksi yang terbatas terlebih dulu, bisa saja hanya mencapai 23,6% atau menjangkau 38,2%. It's okay, mau yang manapun Anda pilih, itu masih tetap faktor koreksi, kemudian kita harapkan dia lanjutkan kenaikan, bahkan tembus level 77,56. Untuk saat ini, 77,31 dan low 77,12, saya rasa pergerakan masih cukup standar atau relatif tipis. Dan nanti malam kita akan lihat pergerakan tersebut apakah sangat volatile atau tidak. Nah, Anda juga bisa bantu dengan tarikan garis seperti demikian, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya tadi malam pergerakan kenaikan tersebut berhasil menembus level resisten yang ada. Jadi kalaupun dia sudah tembus, seperti biasa, secara teknikal, dia sangat wajar untuk terjadi koreksi terlebih dulu, dengan maximum correction adalah 75,53, short term correction adalah 76,30. Dengan demikian, strategi untuk hari ini, crude oil kami cenderung melakukan buy pula, dengan area yang kita harapkan adalah 75,80, koreksi cukup dalam, lalu kemudian atau bahkan di 76,00 ya. Dan di sini target saya tidak muluk-muluk, saya hanya mencantumkan target 77 ataupun 78. Sementara untuk stop loss, kita antisipasi di 74,80 untuk menghindari kemungkinan terburuk bahwa dia berbalik turun. Kemudian terakhir kita lihat dari sisi gold, yang ternyata bukan membentuk double bottom, meskipun ya kemarin kita dapatkan level terendah 1864, kemudian dia terpantul kembali 1877, kemudian ditutup di 1873. Well, strategi yang cukup bagus, karena pergerakan pun relatif sideways, teman-teman. Secara keseluruhan dia tetap sideways, meskipun ya jaraknya cukup lebar. Nah, sekarang saya meminta Anda untuk perhatikan teritori yang saya tandai, teman-teman. Level 50% adalah di 1888, kemudian level 23,6% adalah 1873. Sementara kalau kita perhatikan dari teritori yang kita tunjukkan di sini sebagai trend channel, ya ini berada di teritori 1885 dan supportnya adalah 1865. Itu artinya Anda memiliki kesempatan melakukan sell on rally atau sell mendekati resisten 1885, 1888, atau Anda menunggu buy di kisaran 1864, 65, mirip dengan kejadian kemarin. Hanya saja, untuk kali ini saya akan menghindari posisi buy saya, dikarenakan saya lebih prefer untuk mencari level sell. Kenapa? Simple, karena kondisi teknikal menunjukkan polanya mirip dengan potensial bearish flag. Sehingga nantinya yang diharapkan adalah rejection dari sisi resisten, kemudian dilanjutkan penurunan, dan akhirnya tembus zona supportnya. Jadi hati-hati teman-teman, untuk Anda yang melakukan buy di zona 1864, 1865, boleh saja, tapi pasang stop loss di bawah 1864 tersebut. Dengan antisipasi tersebut, maka bisa saja yang terjadi adalah Anda terhindar dari potensi breakout, atau bahkan loss yang berlebihan. Tapi kalaupun misalkan dia terpantul, maka ini akan di break area resistennya, dan itu yang diharapkan untuk potensi pembalikan atau reversal pattern. Apakah itu yang bisa terjadi? Ya, ada 50-50 sebetulnya kalau misalkan kita berkaca kepada faktor fundamental. Kalau berkaca kepada status pernyataan Powell tadi malam yang relatif tidak terlalu hawkish, bahkan tidak ada perubahan sama sekali dari pernyataan FOMC minggu lalu, maka diharapkan malam ini pun pernyataan dari para pejabat Fed, setidaknya dari Fed Waller, itu tidak diharapkan memberikan perubahan dari hawkish atau dari less hawkish menjadi hawkish, sehingga bisa saja terjadi kenaikan. Tapi untuk sementara ini sesi Asia, ya saya mengharapkan
kenaikan tersebut tertahan, kemudian dia reverse kembali turun, berarti saya punya kesempatan di teritori 1885, 1888 dengan potensi target maksimum mungkin 1865, 1864. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari sisi H4 jauh lebih terlihat, teman-teman. Kegagalan kenaikan kemarin juga tertahan di teritori yang sama, lalu kemudian Anda bisa tarik garis mirip dengan apa yang terjadi di grafik H1 tadi. Sehingga kesimpulannya, kalau misalnya kita perhatikan di sini, teritori ini berulang di sisi kanan. Ya, ini kurang lebih terjadi kemiripan. Jadi apakah kita lihat ini adalah konsolidasinya, maka kalau di sisi kiri adalah time frame untuk kenaikan, maka yang di sisi kanan kecenderungannya adalah time frame untuk posisi penurunan. Jadi kelihatannya penurunan masih belum selesai. Itu sebabnya untuk malam ini, untuk hari ini, saya lebih prefer untuk mengincar zona sell dengan teritori kemungkinan, ya kita asumsikan saja teritorinya berada di 1883 ataupun 1885 dengan stop loss 1894. Ya, kurang lebih Anda bisa gunakan area tersebut untuk mencantumkan zona stop loss, atau mungkin di 1891 jika memang ternyata 1894 tersebut terlampau tinggi. Ya, intinya adalah stop loss ataupun take profit Anda tinggal setting sesuai dengan 1:2 atau 1:3 atau bahkan 1:1 yang terkecil. Yang jelas stop loss untuk mengantisipasi perubahan tren menjadi bullish. Perhatikan catatan juga yang sudah sempat kami sampaikan tadi pagi, bahwa pola flag memiliki potensi kegagalan jika ternyata harga tembus resisten 1886 dan akan berhasil atau confirm jika ternyata tembus zona support 1864, 1866. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.